Bagaimana Kinan? Tanya Molen ke murid terbaiknya. Terima saja Pak, jawab Kinanti dengan serius. Molen terkejut, kamu yakin Kinan? Kinanti tersenyum lebar, sangat yakin. 6 pelatihnya Molen tidak terima pun bersuara. Tapi Pak, dia itu hanya bicara sok keren, cegah Vicky. Pak, jangan main terima saja Pak, sahut Baun. Katakan dulu dia berlatih ilmu bela diri dari mana. Potong Ebi. Jangan terlalu terburu-buru Pak, kita harus tahu asal-usulnya, sambung Oji. Apa-apaan ini Pak, saat kami melamar jadi pelatih di sini tidak semudah ini, kenapa Anda mempermudah dia yang sok keren ini? Protes Diki. Kami tidak bisa terima keputusan sepihak Bapak, sahut Linggo. 6 pria itu mengajukan protes masing-masing ke Molen, Molen tidak bisa menjawab pun seperti meminta bantuan Kinanti untuk menjelaskan hal itu. Kinanti tersenyum tipis, apa kalian pernah menyerang lawan dalam sekaligus? Kalian saja kalah menyerang tuan ini sekaligus, apa itu tidak bisa dijadikan bukti kemampuannya? Molen mengangguk-ngangguk setuju lalu para perempuan yang mendukung Kinanti pun sontak bersuara memojokkan mereka yang dikatakan iri pada Kenan yang begitu hebat. Baiklah, hentikan unjuk rasa kalian ya, Molen bersuara. Vicky, Linggo, Ebi, Baun, Diki, Oji pun menatap tajam Kenan seolah punya dendam yang begitu besar pada Kenan sehingga nama baik yang telah mereka jaga selama ini di depan pujaan hati masing-masing menjadi sia-sia karena Kenan. Kenan diam saja seperti tidak merasa bersalah sama sekali telah menyinggung 6 pelatih terbaik pria di tempat itu. Kinanti, katakan apa saja visi misi kita sebagai pengajar serta tugasnya di tempat ini, kamu juga kenalin semua tempat di gedung pelatihan kita ini, pinta Molen ke Kinanti. Kinanti mengangguk lalu berlari ke arah Kenan namun masih jarak aman, Tuan. Ah, tidak, bagaimana bisa aku memanggil Tuan sementara kita akan menjadi rekan kerja, celoteh Kinanti entah bicara pada Kenan atau pada dirinya sendiri. Tuan, siapa nama Anda? Tanya Kinanti. Kenan, jawab Kenan berdiri di hadapan Kinanti tapi tidak membuat Kenan risih sebab Kinanti juga tidak terlalu dekat dengan Kenan. Oh, Kenan, ayo kita pergi, ajak Kinanti. Kenan pun mengikuti Kinanti sembari mengenalkan semua tempat di tempat pelatihannya dan Kinan juga memberitahu loker ganti baju Kenan serta letak kamar mandi khusus pria yang digunakan bersama-sama saja seperti tempat sauna. Panggil aku Kinanti, pinta Kinanti dengan senyuman ketika Kenan seperti bingung ingin memanggilnya. Kenan diam saja sambil membuang muka, mengapa ia masih punya jiwa pemalu? Apa yang salah dengannya? Atau karena Kenan tidak tahu mau menjawab apa jadi malu sebab Kinanti tahu Kenan kebingungan memanggil Kinanti. Kenan, kenapa bisa begitu ya? Tanya Kinanti terkekeh ke Kenan. Kenan diam saja lalu melangkah pergi meninggalkan Kinanti yang tersenyum lebar. Kenapa penolakannya terlihat sangat seksi ya? Oh God, aku suka sekali dia, tipe idealku banget, gumam Kinanti yang meraup angin seolah ingin sekali menangkap Kenan. Kenan memasuki mobilnya tapi tiba-tiba ada sebuah tangan menahan pintu mobilnya. Kenan melirik ke arah samping seolah sudah tahu akan kedatangan orang itu. Kita perlu bicara, kata pria yang menahan pintu Kenan dengan tangannya. Ternyata dia adalah Vicky yang seperti ingin menerkam Kenan. Kenan menepis tangan Vicky lalu mendorongnya kuat sampai terjatuh. Vicky yang geram bangkit tapi Kenan sudah masuk ke mobilnya dan meninggalkan kawasan itu. Vicky mengepalkan tangannya, bedep asteris hangku itu perlu diberi pelajaran. Vicky menghubungi rekannya yang juga tidak terima penolakan Kenan itu yang tidak menghargai Vicky sebagai senior di tempat bekerja Kenan. Sikap Kenan itu memang menyebalkan tapi memang darah keturunan sang penguasa mengalir dalam nadinya Kenan, pantas Kenan bersikap angkuh dan tidak suka diatur itu oleh orang asing. Keesokan harinya, Kinanti mengetuk pintu rumah Kenan yang jaraknya sangat dekat dengan tempat tinggal Kinanti. Kenan keluar dari rumahnya dan menaikkan sebelah alisnya ke Kinanti yang kaget ketika memukul dada bidang Kenan untuk mengetuk pintu sebab Kinanti tadi melihat ke belakang jadi tidak sadar pintu rumah Kenan telah dibuka. Hehe, kamu naik apa Kenan? Tanya Kinanti menutupi rasa gugup. Kenan tidak menjawab seolah pertanyaan Kinanti tidak pantas untuk dijawab olehnya. Karena tujuan kita sama bagaimana jika aku menumpang denganmu? Tanya Kinan yang bersikap berterus terang ke Kenan demi dekat dengan Kenan tapi tidak diperlihatkan kalau Kinanti tertarik pada Kenan. Kenan hendak menutup pintu tapi ditahan dengan tangan Kinanti. Kenan tentu tidak mau menjepit tangan Kinanti karena didikan Anna dan Alena yang tidak suka Kenan menyakiti perempuan tapi harus menghargai perempuan. Kalau Kenan tidak suka tinggal pergi tapi tidak boleh menyakiti fisik perempuan. Aku akan bayar dengan cara memasak untukmu pagi dan malam gratis bagaimana?
Aku pikir-pikir biaya ke tempat kerja sangat jauh kalau naik bus sangat lama tapi kalau naik taksi mahal, naik Gojek pakai paket internet kadang aku tidak punya paket internet apalagi pulsa, kata Kinan memamerkan ponselnya ke Kenan. Kenan pun diam memikirkan, makan gratis tanpa repot memasak jelas itu sebuah kesepakatan yang baik tapi ada yang kurang. Menggosok, tanya Kenan. Kinanti tersenyum lebar, baiklah. Aku bisa menggosokkan bajumu tapi harus di tempatmu ya. Aku irit token listrik. Kenan pun setuju lalu Kinanti mengulurkan tangannya ke Kenan. Ini arti kita sudah sepakat, kontrak dibuat dan tidak boleh dilanggar, kata Kinanti menjelaskan. Kenan menggeleng kepalanya karena menurutnya Kinanti itu sangat kekanakan harus pakai kontrak tangan padahal mereka sudah dewasa. Kenan langsung masuk ke rumahnya tapi tidak menutup pintu rumahnya. Kinanti tidak masuk tapi ia tidak tersinggung malah tersenyum lebar membayangkan ia akan lebih leluasa memasuki rumah Kenan nanti. Kenan pun keluar dari rumahnya dan Kinanti mengikuti Kenan dengan jarak aman sambil menahan senyum saja bahkan langkah kakinya Kenan saja seperti model di atas panggung fashion show. Kinanti berlari ke arah pintu mobil Kenan bagian pengendara hingga Kenan menautkan kedua alisnya. Mulai saat ini biar aku yang bawa mobilmu, kamu tinggal duduk di belakang atau di depan, kata Kinanti. Kenan pun berpindah tempat di belakang sementara Kinanti terlihat senang tidak mengeluarkan biaya apapun mulai hari ini dan ke depannya. Kenan mengerutkan keningnya melihat tingkah Kinanti. Bukankah kau pernah bekerja di Black Mouth? Tanya Kenan heran dengan kesenangan Kinanti sebab bekerja di Black Mouth gajinya sangat besar. Kinanti menggaruk kepalanya yang tak gatal. Sebenarnya aku punya tabungan banyak tapi aku juga masih ada mama dan seorang adik laki-laki sedang kuliah kedokteran, aku menyimpan tabunganku untuk membiayai mereka. Kenan pun tak lagi bertanya karena ia tahu biaya sekolah kedokteran memang mahal bagi ukuran orang biasa. Kinanti mengintip Kenan sekilas lewat kaca kecil di atasnya lalu kembali fokus dengan kendaraannya sambil tersenyum. Kinan pun memarkirkan mobil Kenan di tempat parkiran biasa tempat mereka bekerja. Kenan keluar dari mobilnya dan menaikkan sebelah alisnya. Kinanti menunggunya. Kau terlihat baik-baik saja setelah dikhianati, sindir Kenan. Kinan tersenyum saja, kenapa aku harus tidak baik-baik saja Kenan? Bukan aku yang menyesal tapi dia yang harusnya menyesali semuanya kan? Kenan tidak lagi bersuara langsung pergi melewati Kinanti begitu saja. Kinanti menangkup kedua pipinya sambil tersenyum manis, suaranya itu loh. Gumam Kinan. Kenan mengganti pakaiannya lalu tiba-tiba pintu lokernya ditutup paksa oleh seseorang. Kau tidak pantas bersikap angkuh padaku, kata pria itu yang tak lain adalah Vicky. Kenan menatap datar saja Vicky. Apa kau bisu? Kau tidak dengar aku bicara apa? Apa pangkatmu sampai berani bersikap seperti semalam? Emosi Vicky. Kenan mendorong tubuh Vicky ke samping hingga punggungnya mengenai loker, seketika Vicky merosot ke bawah sampai terduduk di lantai. Sial, umpat Vicky merasa punggungnya sangat sakit. Sementara Kenan telah pergi dengan santainya melangkahi kaki Vicky. Vicky menghubungi seseorang, lakukan saja rencana awal. Bedep asteris angku itu memang pantas diberi pelajaran, bentak Vicky seketika pada rekannya yang bahkan tidak salah apa-apa. Kenan tiba di ruangan pelatihan murid yang banyak mengantri padanya untuk berlatih fisik sebab berdasarkan permintaan Kinanti yang melihat fisik Kenan yang bagus, maka tidak ada salahnya Kenan membagi ilmu cara melatih fisik murid-murid di pelatihan taekwondo itu. Kak Kenan, kami tidak sabar berlatih ilmu penguat fisik dari kakak, kata salah satu dari murid perempuan begitu antusias belajar dengan Kenan. Kenan melipat kedua tangannya dengan tatapan lurus ke depan seperti seorang tentara terlatih saja, pelatihan fisikku sangat keras. Katakan dari sekarang jika kalian tidak sanggup, kata Kenan dengan suara khasnya yang begitu hot seksi didengar siapapun. Kami terima kak, jawab mereka semua serentak. Ikut aku, kata Kenan melangkah pergi diikuti semangat oleh murid-muridnya yang jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kenan meminta mereka berlari keliling gedung 50 kali setelah pemanasan membuat kaki mereka lemas seketika. Kerjakan atau tidak, tanya Kenan membuat para murid itu segera berlari menuruti perintah Kenan. Kenan mengenakan peluit dan menghitung jumlah mereka semua yang melewati garis utama tempat duduknya kini. Dari 30 murid yang berlari mengelilingi gedung hanya 10 orang yang tersisa sanggup melewati pelatihan fisik pertama dari Kenan itu. Kalian 20 orang yang tidak sanggup. Lakukan push up 50 kali setiap malam dan minggu depan kita ulangi, titah Kenan. Baik kak, jawab mereka yang tidak sanggup di pelatihan pertama Kenan. Ada yang mau mundur? Tanya Kenan melihat anak-anak muridnya celingukan seperti sedang memikirkan kata-kata Kenan. Fisik kalian benar-benar lemah.
Bagaimana jika kalian diserang 100 preman yang punya kemampuan yang sama dengan kalian? Hanya melawan 2 orang saja kalian sudah lelah lalu kalian akan mati diinjak oleh 98 preman yang tersisa. Kata-kata Kenan yang sangat panjang benar-benar seperti guru sesungguhnya. Kenan sudah menikmati perannya sebagai guru. Mendengar perkataan Kenan tentu para murid-murid itu ngeri membayangkan mereka akan mati diinjak-injak. Ingat, kejahatan ada di mana-mana bahkan karena masalah sepele kalian bisa ditargetkan oleh satu komplotan preman, sambung Kenan sambil bersidakap dada memandang tajam para muridnya itu. 20 murid itu pun menundukkan kepala karena merasa malu. Apa yang Kenan katakan memang benar walau perkataan Kenan terbilang kasar tapi hal itu memang sengaja Kenan lontarkan untuk membangun kekuatan tersendiri dalam diri muridnya masing-masing. Musuh selalu menyerang kelemahan targetnya. Jika kalian lemah jangankan untuk menolong orang-orang yang kalian sayangi, untuk menjaga diri saja kalian tidak mampu. Percuma punya sabuk hitam 10 kali kalau kemampuan itu hanya dimenangkan saat kalian menyerang orang 1 lawan 1. Anak TK pun bisa melakukannya tinggal lempar batu atau gigit tangan orang jahat menurut kalian saja anak TK itu sudah menangkan. Kenan tidak menyangka kalau ia mulai menikmati hari pertamanya bekerja menjadi pelatih, bahkan ia menjadi pribadi yang terbuka tapi mengenai ilmu bela diri saja bukan masalah pribadi. Kinanti yang kebetulan lewat pun terpana dengan kata-kata Kenan yang sangat bermakna. Wow! Gumam Kinanti semakin kagum pada Kenan. Kinan menggeleng kepalanya, sadar Kinan. Jangan merusak permainanmu sendiri oke. Pikat dia dengan pesonamu, bisik Kinan pada dirinya sendiri. Kinan pun segera pergi meninggalkan Kenan yang masih menyiram api dalam semangat murid-muridnya. Baik kak, kami janji akan berlatih lebih keras lagi, kata salah satu murid Kenan dengan penuh keyakinan. Kenan mengangguk, kalian pergilah. 10 dari kalian yang berhasil tetap di sini. Baik kak, jawab 10 murid Kenan dengan semangat. 20 murid taekwondo itu pun bubar dengan raut wajah penuh penyesalan seolah ingin cepat-cepat kuat seperti teman mereka yang berhasil melewati ujian pertama Kenan. Kenan meminta 10 muridnya yang berhasil untuk push up hari itu juga 50 kali di depan matanya. Tidak ada keluhan dalam diri mereka sampai Kenan meminta mereka berhenti untuk duduk mendinginkan badan. Tak lupa Kenan membuatkan sebuah minuman spesial dengan tangannya sendiri untuk muridnya itu lalu memerintahkan kepada mereka untuk kembali ke kamar supaya mandi dan dipastikan mereka semua akan terlelap dengan nyenyak tanpa beban saking lelahnya. Sore harinya, Kenan tiba di parkiran dan melihat Kinanti yang mendekatinya dengan tangan terulur. Kenan melemparkan kunci mobilnya lalu ketika Kinan yang sudah menerima kunci mobil Kenan pun berbalik hendak memasuki mobil Kenan. Tunggu, pinta Kenan membuat Kinanti menoleh ke Kenan. Kenapa? Tanya Kinanti. Kenan mendekati ban mobilnya dan menendangnya ternyata memang kempes. Kenapa sih? Tanya Kinanti berlari ke arah belakang Kenan untuk melihat apa yang Kenan lihat. Mata Kinanti melebar seketika melihat ban mobil Kenan kempes kandas. Kenapa bisa kempes? Apa bocor? Tanya Kinanti ke Kenan. Tidak apa, kata Kenan lalu segera membuka bagasi mobilnya. Kinanti penasaran lagi-lagi mengintip pun semakin terbelalak. Kenapa ban cadangannya sebanyak ini? Tanya Kinanti terkejut. Kenan tidak bicara tapi langsung mengeluarkan alat-alat untuk mengganti ban mobilnya. Kinanti memperhatikan itu pun tak bisa menahan bibirnya untuk tidak bertanya. Apa kamu dulu seorang montir mobil? Tanya Kinanti. Tidak, jawab Kenan. Kinanti mengangguk lalu tiba-tiba ia bertanya lagi setelah sadar akan sesuatu. Jangan bilang ini juga pertama kalinya bagimu. Kenan hanya melirik Kinanti sekilas lalu fokus dengan aktivitasnya. Kinanti membekap mulutnya syok betapa hebatnya Kenan yang baru pertama kali melakukan sesuatu langsung begitu sempurna. Kinanti ingat Kenan yang pertama kali memperbaiki selang airnya dan berhasil. Apa perlu bantuanku? Tanya Kinan seperti merasa tidak berguna karena tidak melakukan apa-apa. Kenan diam saja masih fokus dengan aktivitasnya.